Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Semoga kita pada hari ini diberi selalu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi hari ini jam 9:15 kita bisa memulai pertemuan kita, yaitu yang kedua, masa ta'aruf siswa madrasah atau yang dikenal dengan nama Matsama MTS Ma'arif NU Insan Cendekia. Yang hari ini kita akan mendapatkan materi yang pertama tentang wawasan kebangsaan, dan yang kedua nanti akan disampaikan tentang aswaja. Namun karena pemateri wawasan kebangsaan masih ada tugas luar, maka untuk yang pertama nanti akan disampaikan tentang keaswajaan yang akan dibawakan oleh Bapak Alfani Abu Alwi atau Pak Alfan. Nah, baik, sebelum kita mulai masuk materi, kita baca surat Al-Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat dan untuk kita semua. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali, tolong disiapkan alat tulisnya. Siapa tahu ada sesuatu yang penting untuk kalian catat dan berguna untuk kalian, dicatat di dalam buku catatan kalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kali ini wawasan tentang keaswajaan yang akan disampaikan oleh Bapak Alfani Abu Alwi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum mulai ingin tahu terlebih dahulu apakah kalian memang menyimak atau enggak. Coba diaktifkan kameranya dulu. Ayo Zaki, Dava, Zamrizam, Radit. Kita cek kehadirannya dulu ya. Apakah memang benar-benar kalian ada atau cuma on saja ini? Coba Dava, nyalakan kamera sama suaranya, Le. Oke, Mas Radit ada ya. Terus Zamrizam, Dava. Zamrizam ada, Dava. Dava nggak ada ya ini. Oke, Mas Yaki bergabung. Coba dinyalakan kameranya ya. Saya pengen tahu kehadiran sampean dulu. Baiklah, sambil menunggu temannya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan membahas mengenai aswaja. Aswaja sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Nah, ada sebuah dalil yang menjadi dasar dari terbentuknya aswaja. Dengarkan baik-baik ya. Iftaraqat al-Yahuda ala ihda au itnataini wa sab'ina firqah. Artinya, Yahudi kelak akan terbagi menjadi 71 golongan. Selanjutnya, waftaraqat an-nasara ala ihda au itnataini wa sab'ina firqah. Sedangkan Nasara, artinya Nasrani, akan terbagi menjadi 72 golongan. Lalu wasataftariqu ummati ala 37 firqatan.
Sedangkan umatku, kata Nabi Muhammad, akan terbagi menjadi 73 golongan. An-najiyatu minha wahidatun wal baquna halaka. Satu di antara 73 itu akan selamat dan 72-nya akan celaka. Lalu sahabat bertanya, "Qila, waman an-najiyah?" Ya Rasul, siapa yang akan selamat itu? Rasulullah menjawab, "Qala ahlus sunnah wal jamaah." Yaitu satu golongan yang akan selamat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Lalu sahabat bertanya lagi, "Qila, wa ma as-sunnatu wal jamaah?" Lalu apa ahlus sunnah wal jamaah itu, kata sahabat. Rasulullah menjawab, "Qala ma ana alaihi al-yaum wa ashabihi." Ahlus sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti ajaranku, kata Nabi Muhammad, yaitu ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Nah, itulah landasan ahlus sunnah wal jamaah. Selanjutnya, kita orang NU, bahwa pendiri NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga mengutarakan pendapatnya mengenai ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau, yaitu seperti ini. Amma ahlus sunnah fahum ahlu tafsir wal hadis wal fikih fa innahum al-muhtaduna al-mutamassikuna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu ar-rasyidin wa hum at-ta'ifatu an-najiyah qawlu wa qad ijtama'at al-yawm bi madhahibi arba'atin al-hanafiyyun wasyafi'iyyun wal malikiyyun wal hanbaliyyun. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ahlus sunnah wal jamaah yaitu kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahnya. Jadi sama dengan yang dikatakan Nabi, yaitu yang mengikuti ajaran Nabi dan mengikuti sahabat-sahabatnya. Selanjutnya, mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4 madhab, yaitu mengikuti 4 madhab fikih, diantaranya Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah dalam bidang akidahnya yang mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dan juga dalam segi fikihnya mengikuti imam 4 madhab itu, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi kita orang NU yang kita bermadhab Syafi'i termasuk ke dalam ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah. Nah, selanjutnya, mengapa NU kok memilih ajaran Aswaja? Bahkan sebelumnya kan juga ada yang Wahabi, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Nah, karena ajaran-ajaran yang selain Aswaja seperti Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan lainnya itu sudah menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, sudah menyimpang. Sedangkan Aswaja sendiri masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad, karena terletak di tengah-tengah. Jadi tidak, bahwasanya pemahaman Aswaja itu seperti ini. Kita itu mampu melakukan apa yang kita lakukan dan juga diatur oleh Allah. Jadi kita kedua-duanya juga bisa. Allah juga mengatur kita, tapi kita juga punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu tersebut. Beda dengan Jabariyah atau Qadariyah. Misal kita berbuat jahat atau apapun itu semua kehendak Allah. Nah, itu sudah menyimpang. Itu Qadariyah atau Jabariyah. Misal kita berbuat apapun itu kehendak Allah, atau itulah Aswaja. Intinya Aswaja itu di tengah-tengah, bahwasanya kita diberi kekuasaan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, akan tetapi segala sesuatu itu juga ditentukan oleh Allah. Jadi bukan berarti kita melakukan dosa itu atas kehendak Allah, bukan. Kita melakukan dosa memang perbuatan kita sendiri. Kita diberi kekuasaan oleh Allah untuk memilih antara dosa dan baik. Jadi jika kita melakukan dosa, itu juga perbuatan kita sendiri. Beda dengan Qadariyah. Mau baik dosa maupun baik itu semua seakan-akan dilakukan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Itu sudah menyimpang dari ajaran Aswaja. Nah, untuk
di sekolah kita sendiri, seperti kita mengikuti bahwa kita adalah Jamiyah Nahdlatul Ulama, artinya Nahdiyin. Aswaja juga masuk ke dalam An-Nahdiyah, artinya NU itu juga menganut paham Aswaja. Mereka mengambil paham dari Imam Abu Mansur Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi tadi. Nah, untuk fikihnya sama, yaitu kita mengambil madhab Syafi'i. Jadi salah satu dari 4 madhab tersebut. Ciri dari apa namanya? Ciri dari Aswaja tadi. Orang yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah pasti akan mengikuti salah satu dari 4 madhab itu. Nah, sedangkan pengamalannya di Nahdlatul Ulama diantaranya yaitu seperti di bidang kita punya amalan seperti ada tahlil, kita ada amalan istighosah, kita ada amalan sholat tarawih 23, terus kita ada pakai doa kunut. Nah, itu semua adalah contoh-contoh amalan dari aswajanya An-Nahdiyah. Jadi dari An-Nahdiyah juga berpegang teguh atau menganut dari sahabat-sahabat. Jadi sama, tidak menyimpang, karena An-Nahdiyah itu juga berdasarkan atas hadisnya Rasulullah secara langsung atau mengikuti dari sahabat-sahabat setelahnya Rasulullah. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama adalah aliran Aswaja dan tidak menyimpang dari ajaran awal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah itu nanti di bidang Aswaja ini kalian akan diajari diantaranya dari awal pertama dahulu ya. Jadi seperti apa itu Aswaja, terus pendirinya Aswaja, terus masuknya Islam di Indonesia. Setelah itu baru kita masuk ke ranah NU, seperti pendiri NU, tokoh-tokoh NU, amalan-amalan NU, dan yang lain-lainnya. Sebenarnya untuk tahun ini sudah dibagi tugas dan saya tidak akan memegang Aswaja. Aswaja untuk tahun ini akan dipegang oleh Bapak Muklis. Nah, untuk saat ini saya hanya menyampaikan sekilas saja. Nanti untuk mengenai materi Aswaja akan lebih lengkap, akan lebih jelas lagi ketika sampean sudah memulai pembelajaran di kelas yang akan diajar langsung oleh Pak Muklis. Jadi Aswaja ya secara gamblang, secara ringkas, Aswaja seperti itu. Intinya adalah ajaran yang tidak menyimpang dari Rasulullah dan mengikuti juga sahabat-sahabatnya. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Bila ada tambahan, nanti akan ditambahkan oleh Pak Farid. Mungkin saya kembalikan ke Pak Farid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Alfani Abu Alwi. Baik anak-anak, itu tadi pemaparan tentang apa itu Aswaja ya. Ya alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan untuk mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama yang mana sudah terbukti apa-apa yang diajarkan di dalam Nahdlatul Ulama itu murni datangnya dari Rasulullah SAW yang terjaga sanadnya mulai dari misalnya dari gurunya Pak Alfan. Pak Alfan punya guru, gurunya itu punya guru juga. Dan gurunya Pak Alfan nanti punya guru, terus nanti rantai keilmuannya sambung sampai Rasulullah. Berbeda dengan beberapa aliran yang muncul saat ini. Sepertinya mereka membawa bendera-bendera yang bertuliskan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tetapi perlakuannya sangat tidak mencerminkan dengan Islam yang ramah. Mereka cenderung untuk melakukan sesuatu yang anarki seperti itu. Mungkin di akhir zaman ini sudah sangat terlihat banyaknya aliran-aliran Islam yang dulu pernah diucapkan oleh Rasulullah, di mana umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu.
yang dibungkus oleh Nahdlatul Ulama. Nah, baik, itu tadi materi tentang keaswajaan anak-anak sekalian. Sebenarnya masih ada satu materi lagi, yaitu tentang wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Lia Safitri. Tapi sampai saat ini masih belum bisa bergabung karena tadi ada kepentingan ke Kemenak yang nggak bisa ditunda lagi. Seperti itu. Sebelum kita akhiri, mungkin coba saya cek dulu apakah beliau sudah datang belum ya. Jangan meninggalkan Meet. Atau kalau nanti misalnya Bulia tidak bisa menyampaikan lewat Meet-nya yang ini, nanti insya Allah akan kita upload filenya atau rangkuman beliau, bisa entah itu nanti lewat WhatsApp dibagikan atau di share ke YouTube, seperti itu anak-anak. Baik, sepertinya Bulia tidak ada respon dan saya putuskan untuk materi yang seharusnya diberikan hari ini bisa di-share nanti pada kalian, entah nanti lewat WhatsApp atau di-upload melalui YouTube, seperti itu. Sebentar, ini Bu Lia merespon. Oh, ternyata Bu Lia sudah datang, ditunggu aja bergabung, ya. Dava kemarin kenapa kemana ya nggak ikut ya? Bisa on mic Dava? Mas Dava? Halo, Dava? Iya Pak. Kemarin kok nggak ikut kemana Mas? Teman-temannya kangen. Apa enggak tahu kalau ada meeting? Ketiduran Pak. Oh, ketiduran, iya. Apa habis tidurnya malam mungkin ya? Jadi di sini ada kelas 7 juga ada Pak. Nanti kelas 7 yang baru itu insya Allah ada 4 siswa sementara, 3 laki-laki, 1 putri. Mereka juga dari MI semua, MI Ma'arif NU Insan Cendekia. Seperti itu. Mungkin sedikit info anak-anak. Besok masih ada sama lagi seperti ini ya, Zoom Meet, menggunakan aplikasi Google Meet. Hari Rabu terakhir, nanti hari Kamis insya Allah kita sudah mulai pembelajaran yang berbasis masih online karena masih dalam masa PPKM darurat, yang mana jumlah orang yang terkena COVID meningkat drastis. Bahkan kemarin hari Senin itu terkonfirmasi ada 40.000 dan itu memenangkan rekor dunia orang terkena COVID dalam 1 hari. Seperti itu. Makanya sangat perlu kita mengikuti anjuran pemerintah yang melaksanakan PPKM darurat sampai tanggal 20. Semoga saja nanti setelah tanggal 20 tidak diperpanjang PPKM-nya. Karena kalau belajar gini terus masuknya pelajarannya sepertinya kurang. Dan kita harus tetap muka. Insya Allah nanti akan dilaksanakan di Pagut ya, di tempat MTS baru, tidak numpang di MI lagi.
Oke, sebentar, masih belum bergabung Bu Lianya. Rizam, tes Rizam. Halo Rizam, Dokter Rizam. Atau Radit, bisa dengar saya? Iya, Pak. Radit sudah bisa menangkap materi yang disampaikan Pak Alvan? Insya Allah. Insya Allah. Tadi dikatakan Pak Alvan ada 4 madhab. Siapa saja ya? 4 madhab yang tergolong dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana Radit? Bisa menjawab? Saya ulangi ya. Jadi madhab yang 4 tadi ada Hanafiyah, Imam Hanafi. Terus ada Imam Maliki. Terus ada lagi Imam Syafi'i yang mana kita anut. Kebanyakan di Indonesia ini pakai Syafi'i. Dan yang terakhir Imam Hambali. Seperti itu. Ya, baik, karena Alhamdulillah Bu Lia selamat datang, bisa bergabung. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan menyimak materi wawasan kebangsaan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Lia Safitri sebagai ibu kepala kita. Untuk selanjutnya, mungkin langsung saja Bu Lia silakan menyampaikan materinya. Atau masih persiapan ya ini Bu Lia? Terima kasih Pak Farid atas waktunya. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan ada materi tentang wawasan kebangsaan. Ini nanti akan berhubungan dengan materi PPKN baik kelas 7 maupun kelas 8. Oke. Untuk materi tersebut, Bu Lia sudah menyiapkan sebuah slide. Dan nanti Bu Lia akan mengadakan sesi interaktif atau sesi tanya jawab ya. Di sini tadi yang hadir ada siapa saja? Oke, Bu Lia akan cek dulu. Ada Mas Dafa, Mas Rizam, Mas Radit, dan Mas Zaki. Oke. Jadi untuk hari ini materi kita. Sebentar, Bu Lia akan coba share screen. Ya. Kita ada materi wawasan kebangsaan. Untuk materi wawasan kebangsaan ini akan berhubungan dengan negara kita, negara tercinta kita Indonesia. Nah, dia punya sebuah gambar. Coba kalian perhatikan. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian ketahui dari tarian dalam gambar tersebut? Oke. Anak-anak mungkin ada yang tahu. Itu tariannya. Tarian dari mana? Dan juga provinsinya di mana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Kalau Bu Lia akan coba panggil ya. Mas Rizam. Mas Rizam bisa di on kan mikrofonnya? Nggih. Nah, iya. Di situ ada gambar sebuah tarian. Dia mau tanya, itu tarian dari mana asalnya? Mas Rizam tahu nama tariannya?
pamit mari. Nggak tahu ya Bu. Oh, enggak tahu. Oke. Coba kalau Mas Radit, itu tariannya tahu nama tariannya apa? Maksudnya enggak lebih Kecak. Tari kecak? BNN mau yang lebih Oke. Mas Dava, Udah ngundang para. ada yang Udah ngundang. Mas Dava tahu tariannya? Tarian apa namanya? Bojone Pak An belum Pak. saya mau menyampaikan juga saya Udah coba Mas Zaki. Tahu tarian? Ya, itu tarian dari mana? Iya. Tari Garis kipas. besar itu aja nih saya. Jadi nggak apa-apa. Beliau sudah mendengarkan jawaban dari anak-anak semua dan ini adalah tari namanya tari legong Jenisnya dari apa? Bali, Apa? dari provinsi Bali. Oke. Kalau tarian yang kalian tahu, Berapa menit? nggak harus tarian, misalkan rumah adat atau lagu yang ada di Indonesia, lagu-lagu adat ataupun tarian adat yang kalian tahu beserta asal provinsinya, coba disebutkan. Siapa yang mau menyebutkan dulu? Kuliah coba dari Mas Radit. Mas Radit bisa menyebutkan satu tarian beserta asal daerahnya? Dari Remong dari Jawa Timur. Dari Remo dari Jawa Timur. Oke, kalau Mas Rizam, coba menyebutkan satu tari beserta asal daerahnya. Tari piring dari Minang. Tari piring dari Minang. Oke, bagus. Nah, sekarang ketika kita membicarakan tentang wawasan kebangsaan, kita akan membahas apa sih hari ini. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian wawasan kebangsaan, ciri nasionalisme, dan peran siswa. Peran anak-anak sebagai siswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Langsung masuk pada materi pertama, wawasan kebangsaan. Ketika tadi Bulia menanyakan tentang ini tari apa, namanya, ini dari mana, kita telah membahas salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu tentang negara kita, tentang keberagaman yang ada di negara kita. Seperti itu. Nah, pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah wawasan kebangsaan. Jadi kita mengenal lingkungan kita mengenal negara kita. Negara kita terdiri dari berbagai ragam suku dan budaya. Negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau, beserta kearifan lokalnya. Kita harus tahu itu sebagai generasi penerus bangsa. Itu adalah pengertian dari wawasan kebangsaan. Berhubungan dengan hal tersebut, Bulia punya sebuah kuis atau pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaannya adalah ini. Coba lengkapilah nama negara kita, bentuk negara kita, dasar negara kita, lambang negara kita, lagu kebangsaannya apa, tanggal kemerdekaan apa, benderanya, ibu kota negaranya. Coba ini kalian tulis di buku masing-masing atau di catatan masing-masing. Bulia sudah memberikan clue untuk yang dasar negara, lambang negara, dan bendera. Tinggal kalian mencari yang lainnya. Silahkan, Bulia beri waktu 5 menit untuk menyalin dan melengkapi. Setelah itu, nanti setelah 5 menit, Bulia akan menunggu kalian untuk menyampaikan hasil dari yang kalian kerjakan. Oke. 5 menit cukup, Nak? Apakah 5 menit cukup? Cukup. Cukup, oke. Bulia beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Nanti Bulia akan kembali lagi pukul 9:50. Oke, 5 menit waktunya dari sekarang. Silahkan disalin dan juga dilengkapi.
Oke, Nak. Sekarang sudah 5 menit. Waktunya kita bahas untuk apa hasil yang sudah kalian kerjakan tadi. Oke, siapa yang mau duluan untuk memaparkan hasil yang sudah didapat? Yang kelas 8 dulu boleh, yang kelas 7 dulu boleh. Siapa yang mau duluan? Kalau ada Mas Radit ya, silakan Mas Radit. Nama negara Indonesia, Ya, bentuk negara demokrasi, halo. ya, Dasar negara Pancasila. Oke. Lambang negaranya Garuda Pancasila, selanjutnya. tanggal kemerdekaan 17 bulan 8 Agustus tahun 1945. Oke. Benderanya Merah putih, merah putih. Oke. Ibu kota negara Jakarta. Jakarta. Oke. Terima kasih Mas Radit. Sekarang Bulia mau panggil Mas Zaki. Ya, hasilnya Mas Zaki silahkan dibagikan kepada temannya di sini. Nama negara Indonesia. Bentuk negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara Pancasila. Lambang negara Garuda. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanggal kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Bendera merah putih. Ibu kota negara Jakarta. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi, kita akan membahas di sini adalah nama negara. Nama negara kita adalah Indonesia. Bentuk negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Kesatuan. Dasar negara Pancasila, lambang negara, burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945, bendera Sangsaka merah putih, ibu kota negara Jakarta. Jadi itu yang harus kita tahu tentang negara kita. Di awal adalah kita harus tahu itu dulu. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih luas lagi nanti. Ada suku bangsa, ada provinsi, ada juga kearifan lokal, lalu ada budaya-budaya yang lain. Jadi begitu. Ya, bagus. Selanjutnya, ketika kita membahas tentang negara kita, negara Indonesia, kita juga mengenal istilah nasionalisme. Nasionalisme. Jadi, kita punya ciri-ciri untuk nasionalismenya. Apa saja? Yang pertama, selalu menempatkan bangsa terlebih dahulu, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Sebelum kelompok lain dan sosial ekonomi dari bangsa kita, memastikan kelanjutan dari bangsa kita, memastikan kepentingan utama. Jadi kita harus merasa memiliki keunggulan yang sudah kita miliki, kita tingkatkan lagi. Itu adalah ciri-ciri nasionalisme atau cinta kepada bangsa kita. Untuk mencapai tujuan tersebut,
dan menjaga ketahanan nasional, diperlukan persatuan dan kesatuan yang kuat. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersatu, memiliki kesatuan yang kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebagai siswa, kita juga memiliki peran dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah beberapa peran yang dapat kita lakukan sebagai siswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga atau rumah, yakni bekerja sama membersihkan lingkungan rumah sebagai contohnya. Menghormati anggota keluarga, membantu adik ketika adik belajar, berbakti kepada orang tua. Itu adalah salah satu cara untuk kita menjaga persatuan di lingkup terkecil, yaitu di rumah atau di keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah, mengerjakan tugas-tugas dari guru bersama teman-teman tanpa membedakan suku, budaya, maupun agama. Saling menghargai dan menghormati, menghargai pendapat teman, gotong royong membersihkan tempat belajar bersama, dan semangat mengikuti pembelajaran. Itu adalah cara kita menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Dan yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat. Misalkan kita ikut serta dalam kegiatan gotong royong, ikut serta dalam kegiatan yang diadakan dalam masyarakat, lalu membantu tetangga yang terkena musibah, dan juga melaksanakan toleransi antar umat beragama dalam masyarakat. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan baik di dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Pertanyaan, yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke. Yang lain, Mas Rizam, Mas Radit, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Ini nanti tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang keberagaman akan dibahas atau akan belajar mata pelajaran PPKN di kelas masing-masing. Sekian dari Bu Lia. Sudah ya, Bu Lia? Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi materi tentang wawasan kebangsaan yang telah disampaikan oleh Bu Lia. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana Indonesia itu, seperti apa
luar biasanya Indonesia dengan keberagaman suku dan juga budayanya yang patut kita jaga sampai kapanpun gitu. Dan mungkin beberapa hasil bumi Indonesia juga menjadi pertimbangan para penjajah dulunya ya. Mereka datang ke Indonesia untuk mencari dan menjajah bangsa kita dengan penuh kekerasan seperti itu. Makanya kita patut bersyukur dengan Indonesia yang sangat luar biasa, dan kita bisa mempersiapkan diri untuk dapat mengambil alih kepemimpinan di waktu mendatang. Tentunya pemimpin yang saat ini tidak akan memimpin selamanya. Kita juga butuh memberikan generasi yang siap untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Semoga kalian salah satu dari itu. Rizam yang ingin menjadi dokter, dan juga Radit kemarin yang ingin jadi pebasket, silakan kembangkan kalian bakat minat kalian di MTS ini. Semoga nanti cita-cita yang kalian inginkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan Meet hari ini saya rasa cukup. Kita masih ada agenda lagi 1 kali meeting besok ya, jam 9 dengan materi tentang narkoba dan juga apa ya kemarin? Bentar. Tata tertib madrasah seperti itu. Jadi tata tertib yang akan kita berlakukan di madrasah tercinta kita ini, MTS Ma'arif NU Ihsan Cendekia, yang akan saya bawakan besok jam 9. Baik, terima kasih banyak anak-anak sekalian atas perhatiannya dan juga kehadiran kalian. Semoga besok bisa banyak yang bergabung, semuanya bisa bergabung, sehingga kita saling mengenal satu sama lainnya, seperti itu. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.